langsung muncul. Dengan permainan apa kira-kira? Mencampur warna. Apalagi? Tapi nek nyampur sekedar nyampur, kira-kira kritis enggak? Biar keluar kritisnya, panjenengan stimulasi dengan kalimat apa? Apa yang terjadi jika air ini dicampur, warna ini dicampur? Nah, jadi terbuka. Ya, oke. Ada lagi? Campurkan. Coba bandingkan. Jadi kalimat itu yang harusnya keluar. Ketika panjenengan coba bandingkan, coba campurkan, bahan main apa yang harus disiapkan. Jadi tetap medianya ini dua-duanya ada di sini, di sini, di sini, di sini. Ini adalah inspirasi saja. Gitu. Jadi anaknya nanti akan mengikuti itu. Dibalik pun boleh nggak? Boleh. Jadi ketika mungkin nomor satunya yang kecil, boleh. Dari besar ke kecil. Iya, sesukanya anak lah, gitu. Nggak harus yang sama. Ini contohnya dulu saja. Tapi nanti eksekusi silakan. Jangan sekali-kali lo harusnya gitu. Nggak sih merdeka. Iya, anak itu habis mau stres ya. Itu instruksinya hanya urutkan gitu aja ya Bu? Iya. Enggak Boleh. dari kecil ke besar atau enggak? Enggak. Urutkan itu udah bilang bisa kebalikan. Iya. Gitu ya. Kemudian nanti berarti ini kan juga mengurutkan toh. Jadi mungkin bisa adalah huruf ya. Nah, hurufnya yang ini. Ya. Oke. Nah, kalau ini nanti di meja yang lain ya, di meja yang lain. Terus panjenengan juga harus ada ininya presiden. Ya. Jadi ada. Jadi anak-anak itu ojo dicolno dhewe gitu ya. Ini kan payangan gitu ya. Nah, ini tapi harus ada kata presiden. Jadi dia tahu memberikannya. Oke. Ini baru kognitif sensori saja. Ya kan? Lah main pembangunan sama main perannya di mana? Itu yang belum ya kan? Nah, jadi nanti teman-teman harus memikirkan itu. Bisakah yang tadi diganti membuat istana presiden? Istana presiden dari apa? Balok kah? Mau kaleng roti lho wong barioyoane. Gelas. Jadi bisa. Jadi enggak bisa itu. Terus yang satu main peran jadi presiden. Lah, itu. Jadi presiden itu seperti apa? Oh, ono mobile, ono panwale gitu. Nah, satu titik lagi itu terkait dengan aku jadi presiden. Nah, main perannya di awal kita mengundang presiden terus anak-anak diajak bicara kemudian boleh aja. Cukup nggak anak-anak? Nggak apa? kalau nanti gurunya cuma dua sulit aku. Nah, kan disiapkan dulu. Aja. Kalau anak-anak seperti ini kan nggak harus ditungguin, ya kan? Jadi sing aman-aman kita sambut tungguin. Terus sesekali di foto, di ini untuk dokumentasi. Kalau anak-anak sudah terbiasa seperti ini aman. Mbok jenengan tinggal itu loh, meneng ae. Soalnya apa asik bisa. Tapi medianya yang cukup. Terus ini ya, yang ini terkait kolase. Kolase main apa? Oh, bingkainya. Nah, ini memilih gitu ya. Nah, seandainya nggak harus ini, karena apa? Karena ini juga sensori. Ganti lagi, ganti yang nggak sensori seperti apa? Tadi kan ada tempat, kalau bangunan, kalau tadi ya, terus apalagi boleh.
nggak harus Montessori, tapi ini pun juga boleh. Semakin banyak variasinya yang kita sering lakukan, itu nanti dokumen kita akan semakin banyak. Saya ini punya pengalaman ketika anak bermain project. Saya kan habis sentra ganti project ceritanya. Tahun 2020 saya ganti habis sentra. Saya merasa nggak puas ketika sentra persiapan. Monoton gitu terus, pokoknya ya wis disiapno guru gitu. Habis itu saya belajar lagi kok dapat tentang project itu saya terapkan. Tapi memang itu pure anak-anak. Saya nggak mengintervensi sama sekali anak-anak. Awalnya Bu karu-karuan. Karena itu tadi awalnya kan instruksi ya. Oh ini kerjakan ini dulu. Saya juga gitu dulu Bu. Gitu. Kerjakan ini dulu ya, nanti boleh ini gitu. Karena capaiannya memang seperti itu kalau di Sinta. Nah setelah itu saya 3 minggu itu anak kok tak kasih luspat itu dengan baik. Nanti tak praktekkan ya untuk yang luspatnya, penataannya. Ketika saya tata di invitasi, mereka kan kayak jenengin anak itu kayak kemeron. Iya, kemarin. Jadi yang biasanya disiapkan cuma 1. Kemudian ada beberapa. Wampu ribuan. Beceki kabeh gitu kan. Kebetulan tak kasih ini ya, deplok itu ya. Kemudian kerang itu deplok ini tapi ya tak biarkan aja. Setelah itu saya ingin gimana ya biar anak itu terbiasa untuk berpikirnya itu sistematis, karena itu belum sistematis. Nah akhirnya saya kuati, nah kalau ambil barang, ambil mainan, syaratnya adalah 1, harus dimainkan. Ketika ambil nggak dimainkan, boleh nggak? Nggak boleh gitu. Jadi ketika ambil harus dimainkan, ambil dia. Akhirnya kan nggak begitu banyak. Ya. Jadi nek pas kemeron bro, wape di ini kan ya. Nah, namanya kemeron gitu ya. Nggih, wis pokoke ditokno. Dekne pengine ngetokno gitu. Iya. Terus kedua, setelah itu ketika bermain harusnya secukupnya. Saya bilang gitu. Jadi kalau ada yang ngambilin banyak gitu, itu ya secukupnya enggak. Akhirnya dia kembalikan lagi. Nah, ambilnya di mana? Nah, itu. Jadi gitu tuh digeruetain terus Bu. Alhamdulillah sampai 1 bulan itu tertata Bu. Iya, berhasil. Dan anak itu ada beberapa anak yang kelihatan akhirnya, yang kognitifnya itu luar biasa itu kelihatan Bu. Bayangkan anak usia 3 tahun Bu, gawe balok itu 2 kali ini tatanannya, 2 kali ya luas ya gitu. Itu 1 hari pertama. Kemudian dia, Bu, aku sudah mau dimainkan lagi. Iya, besok mau saya teruskan. Oke. Dia pagi itu Bu, terus datang iya, akhirnya mau menambahkan lagi, nanti aja gitu. Dia mainnya mencoba yang lain. Habis itu kegiatan inti berikutnya dia menambahkan lagi sampai 4 hari. Jadi yang kemarin tuh nggak dibongkar, nggak boleh dimasukin. Oke, ini saya cerita aja ya intermezzo bahwa ketika perubahan atau katakanlah jenengan nanti merubah sistem itu nggak sendiri, saya juga mengalami gitu. Ya butuh waktu, butuh kesabaran gitu ini gitu ya. Jadi gitu. Nah yang sekarang itu yang sebelum pandemi. Setelah pandemi saya kelabakan lagi karena saya bikin project neng omah kabeh, orang tuanya gak iso memprovokasi. Saya bingung lagi. Bahkan itu ya Bu, kalau sudah seperti itu beda anak gitu, dia bentuknya berbeda, seninya itu berbeda. Dia buat candi katanya gitu. 3 hari juga. Terus ada lagi. Nah yang terakhir yang sekarang itu saya cerita tentang buku cerita kupu-kupu tentang Caca. Saya ceritakan Caca itu kupu-kupu yang cantik, dia hidup di rumah pohon. Ketika bangun pagi
dia langsung membuka pintu dan jendelanya dan melihat matahari pagi. Selamat pagi matahari. Kemudian dia merasakan lapar. Habis itu dia ke kebun bunga dan menghirup nektar madu. Dia merasakan madu itu segar dan sebagainya. Kita ceritakan gitu. Habis itu, kita buat rumah saja. Gitu, spontan. Jadi sing tak potong ini ibu gak dijamah belas. Kita mau buat rumah. Iya. Terus kita pakai apa? Saya nggak nyiapkan waktu itu. Tapi cuma di kelas di pojokan itu ada yang ini loh karpet karet yang ditancap itu dari alamat itu. Dia pakai itu. Oke. Karena namanya masih kecil ya. Oke, saya pegang gitu. Terus gimana? Dibuat tuh kartu meraketan gak kena gitu ya. Tapi tak biarkan aja. Loh, ternyata kita ini nggak bisa berdiri sendiri. Gimana nih? Dia ambil kursi kecil, disandarkan. Nah, itu kan problem solving. Ya, disandarkan. Ya, setelah disandarkan, yang ini nggak bisa berdiri lagi. Ambil lagi. Akhirnya disandarkan. Tapi ketika dilepas, saya lepas, ambruk. Gimana teman-teman? Rumah kita nggak jadi. Tapi waktu kita habis. Akhirnya ya sudah Bu, diberesin. Habis itu saya tengok, gimana? Apakah rumahnya mau dibuat lagi? Saya bilang gitu. Iya, aku besok mau buat rumah. Kira-kira pakai apa? Pakai kardus. Kenapa pakai kardus? Karena bisa tak gambari. Idenya muncul kan? Bisa tak gambari. Mau digambar apa? Biar ada jendelanya, biar ada pintunya. Terus aku pengen buat rumahnya itu yang bisa tak masuki. Itu tadi kan nggak bisa dimasuki. Iya, begitu. Habis itu oke, berarti besok kita buat rumah kardus. Saya komunikasi. Mas Cakra, Mbak Uti punya kardus besar, kebetulan toko besar kan? Oh ada, gitu. Oke, nanti kita komunikasikan sama Mbah ya. Mbah Komnya datang, saya minta, akhirnya besok dibawakan. Nah, habis itu saya pergi, dilanjutkan sama guru saya. Itu sudah, saya datang itu sudah, kardus itu sudah tertata. Gitu, sudah tertata. Habis itu, gimana kemarin? Jangan rapat lagi! Gitu. Gitu. Akhirnya dia, gimana rumahnya bisa dimasuki? Bisa, bisa dimasuki. Terus apa yang dilakukan anak-anak? Ini tak gambar, dia gambar lagi. Jadi puter gini nih kardus ya, bekas itu dia digambari anak-anak. Itu motorik halusnya bisa kan? Kemudian pakai penggunaan pensil bisa. Idenya bisa. Jadi nggak harus yang saya ya, nggak harus begitu. Nah setelah itu dia ini, Bu, kita nggak punya atap, kan cuma gini coy, nggak ada atapnya gitu. Terus gimana? Atapnya pakai apa? Pakai kardus lagi. Kira-kira bisa? Coba, nggak bisa. Nah kebetulan di sekolah ada ini, cuma belum tak tata kemarin itu. Ada kain tile. Saya tuh biasa kain tile, 3 meteran gitu. Bu Im punya ini. Kira-kira bisa dipakai? Bisa. Nah cagaknya bendera itu kan nggak dipasangin bendera, dibawa terus diginikan gitu. Terus akhirnya oke, apakah ini bisa dipasangkan? Tapi nggak nyampe gitu kan. Akhirnya saya pakai nyampaikan gitu. Habis itu ada anak yang ambil lagi tilenya, kasihkan ke saya. Ada lagi yang gitu. Terus Bu Im capek kalau gini. Terus gimana? Bu, ditali. Ada karet kecil itu dikasihkan saya. Ditali sini. Oke, akhirnya Pak. Nah, ternyata nggak kuat teman-teman. Gimana nih? Saya bilang gitu toh. Yang lain sudah nyari karet yang banyak. Gitu. Saya cuma memprovokasi itu aja. Saya nggak merintah. Ayo cari, enggak. Gimana nih teman-teman? Nggak bisa gitu. Akhirnya itu tali pakai karet yang besar. Kemudian itu ditaruh tengah, terus dibentak. Ini itu kan jadi rumah. Besoknya saya rapat lagi, keluar lagi. Besok lagi itu sudah ada TV di dalam rumah. TV? Iya, jadi anak-anak itu ada kardus di sekolah, kemudian katanya ada TV-nya.
Jadi buat TV, terus ada antenanya, dikasih antena gini, kemudian dimasukkan dalam rumah itu tadi. Gitu. Kemudian dikasih karpet, kemudian dikasih bantal, gitu. Jadi anak-anak suka di situ. Kemudian gimana nih? Kita nggak punya tempat berdoa, doanya di dalam rumah Caca saja, Bu. Gitu. Terus makannya di rumah Caca. Jadi apa-apa di rumah Caca sampai sekarang 3 minggu belum dibuka. Jadi mungkin ini cerita yang mungkin apa ya, barangkali nanti bisa menjadi inspirasi teman-teman bahwa dunia anak. Dan ini saya melihatnya, saya tidak mengikuti orang yang bukan asal. Justru saya ngikutnya adalah guru saya itu Bu Yuli Syantayani itu yang membuat kurikulum Merdeka. Jadi yang asli nih gawe. Jadi sebelum kurikulum Merdeka itu saya sudah belajar ke sana dulu. Kemudian saya praktekkan itu. Kemudian habis itu beliau baru dipanggil Pak Menteri untuk membuat. Dan itu saya teruskan untuk membuat proyek. Jadi seperti itu. Iya. Jadi seperti itu kenapa saya merubah sentra menjadi. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah anak-anak itu ini Bu nggak merasa beban. Jadi kalau datang itu ya wis nggak ada yang nangis, nggak ada ini, penuh dengan ide. Bahkan ketika sudah ada di rumah itu gitu, aku mau melukis, ya sudah melukis. Kita punya ini ya, tripod kecil-kecil itu yang anak-anak suka. Sebetulnya itu tak buat tatanan invitasi gitu, gambar inspirasi. Ternyata anak-anak makainya buat melukis, ya sudah, ora apa-apa gitu. Jadi dia melukis terus pokoknya cat air dan sebagainya kuas itu biasa. Dan anak setelah ini ya sudah ke wastafel sendiri, nyuci sendiri, itu sudah biasa. Gitu. Nah mungkin ini kebiasaan-kebiasaan yang barangkali bisa menginspirasi untuk ditambahkan stimulasi yang sebelumnya mungkin teman-teman belum melakukan, bisa dilakukan. Saya yakin panjenengan juga sudah menstimulasi, tetapi ini mungkin menjadi tambahan. Dan itu insya Allah ada di pembelajaran IKM, Proyek Program Pelajar Pancasila.